Shalom saudara terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan bersama. Mari kita mengambil waktu tenang sejenak untuk kita boleh berdiam dan mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Mari jemaat bersama kita bangkit berdiri, dengarlah panggilan beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Saudara, pemazmur berkata, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Saudara, mari kita dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi meninggikan Dia. Kita mau meninggikan Allah kita dan Tuhan kita disenangkan dengan puji-pujian kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Biarlah hati kita sungguh tertuju kepada Dia. Pikiran kita sungguh tertuju kepada Dia. Mulut kita memuji-muji Allah kita. Dan nama Tuhan yang dimuliakan. Sama-sama katakan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku selagi ku ada, inilah
memuliakan Engkau. Tuhan, seringkali hati kami sungguh terharu karena Engkau melayakkan kami boleh datang ke tempat kudus-Mu. Boleh melayakkan kami untuk beribadah, meninggikan Engkau, menaikkan pujian kepadamu ya Tuhan. Dengan mulut bibir kami, dengan hati kami, dengan penyembahan kami, dengan pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, tapi seringkali juga Tuhan hati kami datar. Seringkali hati kami begitu biasa-biasa saja. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami sungguh-sungguh mau bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami boleh meninggikan Engkau dengan leluasa di tempat ibadah yang nyaman. Tuhan, kami boleh melihat ada banyak orang yang tidak mudah beribadah. Ada banyak orang yang beribadah dengan ketakutan. Tuhan, tetapi hari ini kami boleh melihat kalau kami boleh datang dengan leluasa, dengan nyaman, dengan penuh ucapan syukur. Semua karena Engkau yang melayakkan kami. Engkau yang boleh menguduskan setiap kami. Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja bagi setiap hati kami. Boleh terbuka untuk boleh mengagungkan Engkau. Boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan boleh dikuatkan, boleh ditegurkan. Sekali lagi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang boleh disukakan. Biarlah Engkau boleh dimuliakan lewat ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, ada sebuah lagu yang mengatakan kerja buat Tuhan selalu manis. Saudara, ada banyak salah kaprah yang berkata, oh kerja buat Tuhan selalu manis. Saudara, dalam kerja buat Tuhan kita harus pikul salib. Ada hal yang manis, ada hal yang pahit. Tetapi ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Ada pengalaman iman yang menyertai kita di dalam melayani Tuhan. Mari kita dengan penuh sukacita dan semangat. Ayo kerja buat Tuhan. Karena kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Dia. Dan biarlah kita terus boleh menyenangkan Tuhan dimanapun kita berada. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara. Serta
siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dengan tetap bangkit berdiri, kita tidak meragukan kesetiaan Tuhan dalam mendampingi kita melayani Dia. Amin saudara. Mari kita pujikan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan Tuhan. Karena Dia Allah yang memegang setiap hidup kita. Dimanapun kita berada, di dalam pergumulan, di dalam pelayanan, ada Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah
duduk saudara. Darahnya tercurah menggantikan dosa setiap kita. Salibnya menunjukkan kasihnya bagi setiap kita. Seharusnya kita yang disalib. Seharusnya kitalah yang bercucuran darah. Tetapi karena kasih Tuhan yang terlalu besar bagi setiap kita, itulah bukti kasihnya menggantikan setiap kita di kayu salib. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar Tuhan kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat darah-Mu tercucur, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus Biar musik terus mengalunkan pujian ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Apakah saudara merasa baik-baik saja hari ini? Saya tidak tahu
kondisi apa yang saudara alami. Tetapi saudara tahu apa yang menjadi isi hati dan pikiran saudara. Bukan sekedar menyanyi, bukan sekedar bertepuk tangan, tetapi Tuhan melihat isi hati setiap kita. Ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa pujian penyembahan yang luar biasa. Tapi sesungguhnya ya Tuhan, ketika kami melihat isi hati kami membawa dosa, membawa ketidaklayakan, membawa hal yang kotor. Karena itu ya Tuhan, kami membawa seluruh diri kami kepadamu. Kami mohon untuk Engkau boleh mengampuni segala dosa kami. Nyatakan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Nyatakan pengampunan-Mu bagi setiap kami. Kami manusia yang berdosa. Kami manusia yang tidak layak. Tetapi karena terlalu besar kasih dan cinta-Mu bagi setiap kami, Engkau panjang sabar. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami, basuh kami, dan sucikan kami. Kami bersyukur untuk pengampunan Tuhan. Karena sungguh terlalu besar bagi setiap kami atas kasih-Mu dan pengorbanan-Mu. Terlalu besar. Kita nyatakan sekali lagi kepada Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari dengan bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita berdoa sekali lagi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang sempurna, yang boleh Engkau curahkan bagi setiap kami secara khusus untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah memuji Tuhan. Dan kami bersyukur mulai firman Tuhan
Tuhan terus nyatakan kasih-Mu, nyatakan akan hikmat-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh Engkau tuntun, Engkau bimbing setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu berjalan untuk terus mengikuti Engkau. Kami tahu ini sebuah perjalanan iman yang tidak mudah, tetapi kami percaya ketika kami terus mengikuti Tuhan, mendengar suara-Mu ya Tuhan, kami tidak tersesat, kami tidak tersandung, tetapi ya Tuhan kami boleh tetap terus mengikuti di sampai akhir bersama dengan Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk setiap kami yang dengar dan juga hamba-Mu yang berbicara. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan juga kita akan belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya akan berikan buat setiap kita untuk kita bahas bersama yaitu tentang berjaga-jaga, saudara. Nah, tema berjaga-jaga ini biasanya dikaitkan dengan topik penderitaan sambil menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tetapi kali ini saudara kita dalam bulan ini membahas tentang keluarga. Jadi harusnya topik ini dikaitkan dengan tema keluarga begitu. Jadi kalau ini dikaitkan dengan penderitaan dan menantikan kedatangan Tuhan kedua, maka sepertinya keluarga kita itu seperti neraka. Saudara, kapan Tuhan datang begitu ya? Tetapi tentu tidak demikian bukan? Ya kita juga menikmati indahnya bersama dengan keluarga, kita saling mengasihi dan kita bisa sama-sama bertumbuh. Maka saudara, tema ini, berjaga-jaga ini saya akan kaitkan di dalam kaitannya dengan doa ya. Berjaga-jaga di dalam doa. Nah misalnya di dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan begini. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya berkaitan ini juga orang kudus dalam arti keluarga yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dan Efesus 6 ayat 18 ini adalah rangkaian di mana Efesus kelima itu bicara soal keluarga. Ya, bicara soal relasi antara suami istri, ayah dan anak. Mereka harusnya saling mengasihi, saling menghormati, lalu ditutup dengan sebuah instruksi praktis yaitu berdoalah dan berjaga-jagalah. Nah, di sini kita punya asumsi atau kesimpulan bahwa merawat keluarga itu penting. Parenting terhadap anak itu juga tidak kalah penting. Tetapi semua itu akan berjalan dengan sia-sia jikalau tanpa doa. Semua yang kita akan lakukan akan berjalan dengan sia-sia jikalau tanpa kita berjaga-jaga di dalam doa. Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah ini juga kalau saudara perhatikan Kolose pasal 4 ayat yang kedua ini juga rangkaian dari pasal-pasal sebelumnya. Dan pasal sebelumnya juga bicara soal relasi antara orang tua dan anak, relasi antara suami dan istri. Jadi saudara ini jadi satu paket kesatuan di mana relasi orang tua, anak, suami dan istri ketika dikerjakan jangan lupa bertekun di dalam doa. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian juga kamu hai suami-suami hidup bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Ya, jadi di sini dalam surat Petrus ini juga ditekankan. Ya penting sekali untuk suami istri punya relasi yang baik. Kenapa? Karena ini juga dikaitkan dengan doa. Berarti saudara-saudara antara doa dan merawat keluarga itu menjadi satu paket kesatuan yang tidak terpisahkan.
Nah mungkin saudara bertanya seperti apa tindakan realnya, yaitu berjaga-jaga di dalam doa yang dikaitkan di dalam sebuah keluarga. Nah saudara, mari kita melihat sebuah kisah yang sangat familiar. Saudara pasti pernah mendengar kisah ini, pernah membaca dan juga pasti pernah mendengar khotbah ya tentang perkawinan di Kana. Kita melihat Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-12. Kita akan melihat Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ya, saya akan bacakan buat setiap kita. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya dan mereka tinggal hanya beberapa hari saja. Nah saudara-saudara, kita akan melihat pembahasan ini. Saya akan membagi 2 adegan saudara. Yang pertama adalah adegan yang pertama saat Maria bertindak. Nah dalam pesta kawin menurut tradisi Yahudi, persediaan anggur itu adalah sebuah menu yang wajib. Ya, wajib artinya harus, tidak boleh tidak ada. Karena apa? Karena anggur adalah lambang yang sukacita saudara-saudara. Ya, jadi kalau menu hari ini adalah makanan-makanan enak ya, barangkali ketika kita datang ke dalam perjamuan kawin. Nah tetapi pada saat itu menu wajib yang melambangkan sukacita, melambangkan kemewahan dan sebagainya adalah anggur. Ya, maka kehabisan anggur itu adalah hal yang sangat memalukan ya, khususnya untuk keluarga dan kedua mempelai, dan itu bisa menjadi bahan olok-olokan dari kerabat, dari saudara-saudara yang hadir. Nah di sini dikisahkan bahwa di dalam satu perjamuan pesta kawin itu terjadi suatu bencana saudara, yaitu mereka kehabisan anggur. Nah di sini ada masalah besar. Ya kalau kita mungkin tidak melihat ini sebuah masalah, tetapi bagi mereka yang hadir pada saat itu, bagi keluarga, ini adalah masalah yang sangat amat besar. Kalau saudara dan saya datang di acara kawinan pada saat itu, kira-kira apa respon kita saudara-saudara? Ya, barangkali ada yang berespon, waduh ini malu-maluin banget sih, ya kok bisa sampai terjadi seperti ini, kurang koordinasi atau gimana? Lalu mungkin ada yang berespon nih, mungkin cari tamunya lebih banyak nih daripada persediaannya. Ya, tamunya kok bisa diundang jauh lebih banyak daripada menu makanan yang disediakan. Ya, ini kurang elok rasanya, begitu kan? Ya mungkin kita saling berbisik-bisik satu dengan yang lain, atau mungkin ada yang juga punya inisiatif ya, punya anggur gak ya di rumah ya, tapi ini kurangnya parah nih, kalau saya bawa anggur juga kayaknya gak cukup. Kayaknya seperti itu saudara, banyak respon yang mungkin kita akan munculkan, tetapi kita melihat ada respon yang sangat luar biasa, yaitu Maria. Apa respon Maria? Dia tidak bergosip saudara, dia tidak membicarakan keburukan daripada keluarga yang dia hadiri itu. Tetapi
Maria di sini melakukan tindakan yang luar biasa, yaitu diam-diam memberitahu Yesus. Kita lihat ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah saudara, dalam adegan pertama ini kita belajar dari sikap Maria yang sangat luar biasa, yaitu berjaga-jaga di dalam doa. Dia diam-diam berdoa, artinya dia memberitahu Yesus. Dia memberitahu bahwa terjadi sesuatu yang mungkin ini menjadi banyak masalah dan menjadi banyak olok-olokan kalau ini akan terus terjadi. Nah di sini Maria langsung memberitahu Yesus karena Maria percaya Yesus bisa melakukan sesuatu. Tetapi melakukan sesuatunya apa? Sebenarnya saudara-saudara, Maria mungkin tidak tahu seperti apa realnya. Kenapa? Karena kita perlu mengingat bahwa ini adalah mujizat Yesus yang pertama. Berarti Maria juga belum pernah melihat mujizat Yesus sebelumnya. Kalau Maria sudah melihat mujizat Yesus sebelumnya, berarti waktu dia berkata seperti itu kepada Yesus, berarti dia punya asumsi, dia punya cara berpikir bahwa Yesus lakukan mujizat, ubah air menjadi anggur, kira-kira begitu. Tetapi saya percaya di situ karena Yesus baru melakukan mujizat yang pertama, berarti Maria mungkin tidak berharap adanya mujizat seperti itu terjadi. Tetapi Maria setidaknya dia tahu bahwa Yesus ini adalah anak yang luar biasa. Anak ajaib yang pernah ada di rahimnya ini bukan anak sembarangan, bukan anak yang biasa-biasa. Pasti Yesus bisa melakukan sesuatu. Di sini Maria punya pengenalan yang benar, yang tepat dengan Yesus. Sehingga dia yakin bahwa Yesus pasti akan bertindak untuk melakukan sesuatu dan memberikan pertolongan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya katanya kita sudah mengenal Yesus, bukan? Dan Yesus selalu hadir dalam segala sesuatu di saat kita membutuhkan, di saat keluarga saudara mungkin mengalami sesuatu. Pertanyaannya ketika kita mengalami segala hal yang menjadi permasalahan keluarga kita, apakah kita sudah melakukan yang seperti Maria lakukan? Berjaga-jaga di dalam doa. Seberapa besar porsi saudara dan saya ketika ada terjadi sesuatu, saudara langsung tergerak hati saudara untuk berdoa. Kita harus diam-diam memberitahu Yesus. Kalau terjadi sesuatu dengan sakit penyakit, saudara apa yang terpikir saudara? Apakah kita langsung terpikir dengan rumah sakit, dengan dokter, dengan obat-obatan? Atau kita terlebih dulu kita diam-diam memberitahu kepada Yesus? Kalau terjadi sesuatu dengan anak bahkan cucu kita, saudara apa yang terpikir dalam kepala kita? Saudara apakah kita terpikir dengan orang-orang tertentu, dengan guru-guru tertentu, atau dengan orang tua yang lain yang mungkin bisa membacking keluarga kita? Apa kita diam-diam memberitahu Yesus terlebih dulu? Seberapa banyak porsi sekolah, porsi les bahkan yang saudara berikan untuk anak-anak saudara, porsi liburan bahkan untuk membuat keluarga saudara juga happy, menjadi sehat. Dan seberapa banyak porsi doa yang saudara berikan untuk kita nyatakan kepada Tuhan berkaitan dengan keluarga kita. Nah saudara, biasanya kita beranggapan orang tua yang baik, anak tua yang sehat, keluarga yang harmonis, anaknya itu juga baik, anaknya juga sehat. Saudara, itu asumsi kita dan memang itu pada umumnya terjadi. Tetapi ingat saudara, di kisah-kisah di dalam Alkitab ada fakta-fakta yang justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Ada kisah raja-raja Yehuda, saudara, di mana ada raja yang baik punya anak tidak baik. Kita lihat saudara 2 Raja 15 ayat 34. Ini adalah Raja Yotam saudara. Dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti apa yang dilakukan Usia ayahnya. Jadi Usia baik, Yotam baik. Saudara,
Yotam punya anak namanya Ahaz. Kita lihat Ahaz di sini. Apakah menjadi anak yang baik? 2 Raja-Raja 16 ayat 1 sampai 3. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalnya, Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu itu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, korban berhala. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Bahkan sampai dicatat udah tidak baik kelakuannya, dicatat dengan detail kelakuannya seperti apa ini, berarti sangat amat jahat saudara-saudara. Jadi saudara bisa bayangkan orang tuanya sangat baik, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, tetapi justru kok bisa terjadi anaknya itu malah jahat, bahkan sangat amat jahat. Nah berarti di sini kita bisa menyimpulkan ada faktor T yang kita tidak tahu. Ada faktor T yang kalau misalnya kita berharap dengan parenting yang baik, dengan merawat yang baik, merawat keluarga yang baik, saudara-saudara, pasti hasilnya 100% seperti itu. Ini dikatakan tidak demikian. Berarti ada sisa persentasi yang kita tidak tahu, ini adalah faktor T, yaitu Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebaliknya kita bisa melihat juga, kalau orang tua tidak baik, bisa nggak menghasilkan anak yang baik? Karena ada faktor T tadi berarti bisa. Kita lihat ya. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 dan 3. Perhatikan ini keturunan Ahaz, saudara. Jadi tadi Ahaz jahat ya. Punya anak Hizkia. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ayat yang ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Oh, ini kalau dibahas, saudara, ini bagaimana orang tua yang jahat bisa memunculkan anak yang baik. Teori parenting macam apa yang bisa memunculkan hasil seperti ini? Ini semua ada faktor T, ini semua kasih karunia Tuhan. Nah karena itu ketika kita tahu ada faktor T ini, saudara-saudara, jangan kau dan saya merasa diri hebat kalau keluarga kita adalah keluarga yang baik-baik. Semua adalah campur tangan Tuhan. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Mungkin waktu kita berdoa Tuhan dengar dan Tuhan menyatakan dan menjawab doa kepada anak dan cucu kita, saudara-saudara, bukan karena kehebatan daripada orang tuanya. Dan sangat jelas daripada perikop yang tadi saya bacakan buat kita, saudara, yang hebat di sini Yesus melakukan mujizat diam-diam, Maria memberitahu Yesus diam-diam, tetapi yang hebat di sini siapa? Kedua mempelai. Kita lihat ya, ayat 9, ayat 10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau mempelai laki-laki menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Oh luar biasa kau, luar biasa sekali apa yang kau lakukan. Enggak tahu, diam-diam siapa yang melakukan? Yesus. Diam-diam siapa yang berdoa? Maria. Jadi di balik kehebatan daripada mempelai tersebut ada mujizat yang diam-diam Yesus lakukan. Ada orang-orang yang berdoa, yang tahu ini ada sesuatu tetapi dia tidak memberitahu kepada pihak keluarga. Dan barangkali itu juga terjadi pada keluarga kita.
Sekarang kita bisa merasakan keluarga kita baik, keluarga kita fine, keluarga kita sehat, rohani bahkan. Tetapi jangan lupa saudara-saudara, mungkin Tuhan diam-diam melakukan mujizat yang kita tidak tahu. Mungkin juga ada orang-orang yang dulu pernah berdoa untuk keluarga kita. Lalu Tuhan diam-diam dengar dan melakukan mujizat bagi keluarga kita. Saudara, kita harus merasa diri bahwa sebenarnya Tuhanlah yang campur tangan, yang memampukan, yang menguatkan, dan Tuhanlah yang layak dimuliakan. Jangan kita merasa kita berjasa, kita bermegah bahwa keluarga yang kita bangun ini semua karena kita. Dan ingatlah, saudara bisa menjadi pendoa bagi keluarga yang lain. Jangan gosipin mereka. Mereka ada banyak kesulitan, ada banyak kendala, saudara. Ketika kita melihat keluarga lain yang menghadapi banyak tantangan, diam-diam doakan. Diam-diam beritahu Yesus. Yesus mendengar. Dan Yesus masih bisa melakukan mujizat. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, kita melihat adegan yang kedua di sini, yaitu saat Yesus bertindak. Nah, ketika Maria berkata kepada Yesus bahwa mereka ini kehabisan anggur, saudara lihat respon Yesus di sini. Saudara, ini respon yang cukup unik di sini. Ayat 4 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Ini jawaban yang bagi saya aneh sekali ya. Yesus tidak berkata, "Siap Ibu," begitu ya. Tapi mau apa kau daripadaku, Ibu? Nah, ibu di sini, saudara, kata yang dipakai ini bukan menunjukkan mama, bukan. Mau daripadaku mama, ya bukan. Tetapi kata ibu di sini kalau dalam bahasa asli itu pakai kata perempuan. Ya. Pakai kata perempuan. Jadi ini enggak elok sekali loh saudara-saudara ya. Jadi kalau misalnya ada seorang mama gitu bicara sama anaknya, lalu anaknya ngomong, "Mau apa daripadaku, perempuan?" Ya, ini kok kayaknya kasar sekali ya. Dari jawaban daripada Yesus. Ini Yesus mau mengajarkan apa? Nah, Yesus di sini menggunakan otoritasnya sebagai Tuhan, bukan sebagai anak. Jadi Yesus ingin menunjukkan otoritasnya sebagai Tuhan kepada Maria. Nah, kenapa Yesus ingin menunjukkan kepada Maria akan otoritasnya? Berarti Yesus sedang tidak setuju dengan permintaan Maria. Setuju ya? Kalau Yesus setuju kan nggak perlu dia menggunakan kalimat seperti ini. Berarti ini ada sebuah ketidaksetujuan yang Yesus nyatakan kepada Maria. Nah, dikatakan di sini saatku belum tiba. Ya, kita pengen tahu ketidaksetujuan apa sebenarnya. Nah, ada clue di sini saatku belum tiba. Nah, saatku belum tiba waktu Yesus berkata kepada mamanya, kepada Maria, "Saatku belum tiba." Perempuan. Nah, saatku ini bisa dikaitkan dengan hari kematian Yesus dan juga ada yang kedua, keeksisan Yesus di dalam pelayanan. Nah, saatku belum tiba nanti ada diulang lagi di bagian Injil yang lain, saudara-saudara, atau pasal yang lain. Nah, itu biasanya berkaitan dengan hari kematian. Kok hari kematianku kayaknya cepat banget begitu kan ya. Kayaknya bukan yang ini. Tetapi mungkin yang kedua ini, yaitu keeksis dalam pelayananku ini belum tiba. Ya, ini jawaban yang kedua. Di sini saudara-saudara, Yesus menolak permintaan Maria untuk menyatakan siapa dirinya di dalam pelayanan. Wah, ini anak ajaib yang hebat, yang luar biasa. Ayo tunjukkan di dalam masalah keluarga ini. Nah, Yesus berkata, saatku belum tiba.
Nah mungkin saudara bertanya, kenapa Maria itu punya permintaan seperti itu? Saudara mungkin bertanya-tanya bukan? Kenapa kok Maria itu punya permintaan seperti itu? Nah saudara-saudara, seorang penafsir berkata begini, mungkin di dalam hidup Maria itu sudah terlalu lelah menghadapi banyak fitnahan, olok-olokan keluarga. Ya, kalau Yesus ini anak haram. Saudara ingat kisahnya bukan? Kalau dia tidak berhubungan dengan Yusuf suami, tiba-tiba muncullah ya seorang anak namanya Yesus. Bahkan sampai Yusuf pun pengen diam-diam menceraikan Maria. Nah ini kan berita terus menyebar. Lalu waktu Yesus sudah dilahirkan begitu ya, mungkin Maria akan sangat mengalami kesulitan untuk menjelaskan ini. Menjelaskan ini anak siapa begitu ya. Dan orang-orang masih belum percaya dengan mungkin otoritas daripada Maria pada saat itu sebagai wanita yang ada di dalam kalangan yang rendah, yang sederhana. Orang-orang tidak percaya sebab itu dia menelan ya pil pahit itu. Dia sulit sekali untuk menjelaskan. Dia sangat sulit sekali untuk bisa meluruskan ya berita-berita bohong yang orang-orang bikin hoax di sana sini. Ini benar, ini anak saya, ini yang saya kandung ini benar-benar juru selamat, tapi nggak bisa menjelaskan saudara-saudara. Dan pada saat itu ini tiba saatnya bagi Maria untuk berbicara kepada Yesus. Wah ini dia anak ajaib, Yesus anakku, anak yang ajaib ini. Lakukan sesuatu, tunjukkan kepada dunia. Engkaulah Mesias yang ditunggu-tunggu. Mungkin itu saudara-saudara motif daripada Maria ketika dia berkata kepada Yesus. Jadi sederhananya kita melihat ada dua motif Maria. Di dalam satu perkataan ini termasuk ada dua motif. Motif yang pertama benar, mereka kehabisan anggur. Mereka butuh ditolong. Tetapi ada motif yang kedua, yaitu saya pengen buktikan kehebatan anak saya ini. Meskipun ini benar juru selamat, tetapi pernah dikandung daripada rahimku ini. Buktikan saat ini juga. Dan luar biasa, Yesus ternyata tahu persis apa yang ada di dalam isi hati Maria. Sehingga Yesus juga berjaga-jaga di dalam menjawab jawaban doa. Yesus sangat concern terhadap kebutuhan keluarga. Jadi dia tahu mana doa yang sesuai dengan apa yang Yesus mau. Tetapi juga dia juga memilah doa-doa yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus mau. Jadi kita perhatikan di sini. Yesus menolak jawaban Maria untuk membuktikan keeksistensian dirinya, saudara, untuk melakukan mujizat, melakukan pelayanan yang luar biasa sampai dilihat orang dan diperlihatkan kepada dunia. Tetapi Yesus memenuhi jawaban doa daripada keluarga yang membutuhkan anggur. Nah di sini sangat luar biasa sekali saudara, bagaimana Tuhan kita, Dia Allah yang sangat peduli untuk setiap kebutuhan keluarga kita. Dan yang menarik adalah ini keluarga yang sangat baru. Keluarga yang amat sangat baru menikah saudara-saudara. Jadi kita bisa menarik kesimpulan di sini kalau di masalah awal pernikahan saja Yesus sedemikian peduli. Bukankah setelah menikah ada banyak masalah, konflik antar pasangan, relasi antar orang tua dan anak, bahkan pergumulan untuk memiliki anak, masalah keuangan. Pasti Yesus juga peduli terhadap mereka yang sudah lama menikah.
Ada sakit, penyakit, ada masalah kesepian karena anak-anak sudah besar. Pasti Yesus peduli terhadap masalah-masalah keluarga. Dari yang baru menikah sampai yang sudah lama menikah. Amin saudara-saudara. Yesaya 46 ayat yang keempat dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sudah inilah yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Dan Tuhan peduli terhadap keluarga kita. Tetapi Tuhan juga menyortir mana doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menurut pakar psikologi, obsesi orang tua yang berlebihan itu biasanya karena cita-cita orang tua sebelumnya tidak kesampaian. Jadi saudara, disinilah letak kelemahan daripada Maria. Maria itu sangat terobsesi untuk menjadikan anaknya ini, wah ini luar biasa. Pengen tunjukkan, tampilkan kepada dunia. Nggak tahu ya ini anak siapa ya. Dia tunjukkan, tetapi Tuhan menolak akan permintaan Maria tersebut. Inilah kelemahan dari parents-centered family. Keluarga yang berpusatkan pada orang tua. Jadi orang tua menjadi pusat, menjadi sentral di dalam keluarga. Padahal kita sebagai orang tua itu tidak luput dari kesalahan. Padahal kita sebagai orang tua punya pengalaman masa lalu yang seringkali juga gagal. Lalu kita terobsesi dengan anak kita. Kita ingin menjadikan anak kita sesuai dengan kegagalan dan pengalaman kita. Kita pengen, kita orbitkan anak kita suruh ini, suruh itu. Tetapi saudara, itu tidak menjawab persoalan. Dan keluarga yang seperti ini, saudara, ini akan membuat akar pahit pada anak-anaknya. Anak akan menjadi korban daripada didikan orang tuanya. Lalu bandul bergeser saudara, itu zaman dulu pusatnya seperti itu, tetapi sekarang di zaman ini yaitu keluarga yang berpusat pada anak. Child-centered family. Jadi apapun itu kita takut anak kita kenapa. Kita takut bahwa anak kita nanti tidak jadi orang yang berhasil. Kita takut bahwa anak kita nanti gak happy. Kita takut anak kita tidak bahagia ke depan. Seorang konselor dia berkata begini. Ada seorang pasangan yang tadinya bahagia di dalam pernikahan. Tetapi dalam 25 tahun ketika mereka sudah membesarkan 2 anak. Mengirim mereka ke perguruan tinggi. Mereka masih tidur bersama. Tetapi sudah tidak lagi mengenal satu dengan yang lain. Mereka kehilangan cinta pertama mereka satu dengan yang lain. Karena mereka sudah memusatkan seluruh hidup mereka untuk membuat anak-anak bahagia. Nah kemudian anak-anak terus menjadi concern mereka. Dan kemudian mereka sangat sibuk, tidak ada waktu untuk memupuk pernikahan, tidak ada waktu untuk terus meningkatkan relasi dan persahabatan mereka. Sampai anak-anak kemudian mentas semua dan kemudian mereka seperti tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Sangat lonely sekali. Padahal sayang sekali itulah masa-masa di mana mereka menikmati keindahan relasi di dalam pernikahan. Mereka seharusnya menikmati kebahagiaan yang penuh di dalam pernikahan mereka. Inilah kegagalan keluarga yang berpusat pada anak. Jadi solusinya juga bukan child-centered family. Bukan parent-centered family, tetapi Christ-centered family. Bukan asal membuat anak senang. Bukan asal membuat orang tua senang. Tetapi Kristuslah yang menjadi pusat. Kristuslah yang harusnya dimuliakan. Kristuslah yang harusnya disenangkan. Dan berikanlah ruang untuk Kristus bertindak.
Saudara, saya pernah ngeliat itu anak di sini tulisannya boss, I am boss here, gitu ya kira-kira ya. Wah, ini anak udah jadi bos sekarang ya. Orang tua bertindak karena anak yang memberikan sinyal. Tetapi tidak demikian dengan Christ Center Family. Lihat Kristus yang diam-diam bertindak itu seperti apa. Orang tua ikut kepada Kristus. Anak juga akan ikut kepada Kristus. Di dalam adegan yang kedua ini kita belajar menjadikan Kristus sebagai pusat keluarga. Maka saudara berdoalah sesuai apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan di dalam keluarga saudara. Saudara berdoalah saudara, kita merindukan kita punya pasangan, kita punya anak-anak yang baik, punya moral yang baik. Tetapi juga berdoalah agar mereka menerima keselamatan di dalam Tuhan. Karena itulah yang Kristus mau. Saudara berdoalah agar anak-anak kita pun saudara menjadi murid Kristus, pengikut Kristus yang setia. Karena itulah yang Kristus mau. Saudara berdoalah agar seluruh anggota keluarga saudara untuk mengenal Tuhan, menerima keselamatan Tuhan saudara. Karena itulah yang Kristus mau. Kalau begitu apakah kita perlu berdoa untuk kesembuhan? Kalau ada yang sakit, saudara berdoa karena kita minta kesembuhan. Dan Tuhan mau juga supaya anak-anaknya juga mengalami kesembuhan. Tetapi lewat sakit penyakit ini nama Tuhan dipermuliakan. Itulah yang Kristus mau. Berdoalah saudara agar anak cucu kita pandai. Tetapi melalui kepandaian ini Kristus dimuliakan. Bukan kita tetapi Kristus. Inilah saudara doa yang Christ centered. Nah kalau begitu saudara, kita bisa melihat di sini itulah yang Kristus lakukan ketika menjawab pergumulan atau doa daripada Maria dan kemudian keluarga tadi yang tadinya kehabisan anggur lalu kelimpahan anggur. Nah, kalau berhenti di sini saudara-saudara, sepertinya ada yang aneh. Kenapa? Karena kalau Kristus hanya mengerjakan mujizat bagi keluarga yang kehabisan anggur, lalu mereka cukup anggur itu selesai, berarti ini menjadi parent center dong. Kalau begitu bagaimana dengan Christ Center di dalam kisah ini? Bukankah di sini saudara kisah ini diperlihatkan bahwa kedua mempelai itu dipermuliakan, bukan Kristus. Tetapi tidak demikian saudara-saudara. Kita melihat ayat yang ke-11. Sebenarnya apa tujuan Yesus melakukan mujizat ini? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaan. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi ternyata di sini saudara-saudara perhatikan Yesus punya hidden agenda. Ketika dia melihat ada keluarga yang kehabisan anggur. Ternyata di situ juga ada murid-murid yang ia bawa. Nah, ini saatnya saya melakukan sesuatu untuk siapa? Murid-murid itu. Saya melakukan sesuatu untuk murid-murid itu. Betul, saya mencukupkan mereka akan anggur. Tetapi saya melakukan sesuatu untuk murid-murid itu di dalam jangka panjang. Sehingga kehabisan anggur ini dikaitkan dengan anggur yang sejati. Di mana Yesus nanti di satu hari kelak, dialah yang akan mencurahkan darahnya sebagai anggur yang sejati. Yang tidak ada habis-habisnya dia berikan kepada seluruh umat manusia. Dia pengen murid-muridnya dia percaya. Dia pengen mamanya Maria itu percaya bahwa dialah anggur yang sejati. Darahnya ditumpahkan. Ini mujizat yang terbesar sepanjang sejarah. Dan inilah mujizat yang tidak pernah ada. Adanya pengampunan yang dia nyatakan kepada seluruh umat manusia. Murid-murid, engkau harus lihat ini sebagai a part of, sebagian daripada big agenda.
Agenda yang sangat besar yang saya akan beritahukan satu persatu kepadamu. Oleh karena itu saudara-saudara, kesembuhan, kelimpahan dalam keluarga, itu adalah sebagian kecil dari big agenda Tuhan. Agenda besar Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia ada kisah pengampunan Kristus. Ada kisah kasih Kristus yang tidak terbatas. Dan saudara dan saya dipakai untuk nyatakan itu. Silakan kau berdoa, membesarkan anak, menjadikan anak yang pandai, silakan. Tapi jangan lupa, big agenda Tuhan. Memuliakan Tuhan. Menyaksikan kebesaran Tuhan lewat anak-anak saudara. Jangan lupa saudara berdoa ketika saudara ingin besar di dalam perekonomian, di dalam usaha saudara. Saudara hanya a part of. Tetapi ada big agenda. Di mana Tuhan akan dipermuliakan. Dan kemudian ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara berdoalah bagi keluarga saudara. Dan berdoalah untuk orang-orang atau keluarga-keluarga yang lain. Yang saudara tahu mereka mengalami pergumulan yang tidak mudah. Ada keluarga lain yang mungkin mengalami sakit penyakit. Saudara berdoa melalui sakit penyakit Tuhan dipermuliakan melalui keluarga ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan sedang menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Musik tetap mengalunkan pujian ini, saudara, kita ambil waktu berdoa untuk
keluarga kita. Saudara yang datang dengan pasangan, saudara boleh memegang erat tangan saudara dengan pasangan saudara. Mungkin datang satu keluarga, saudara boleh saling berpegangan satu dengan yang lain. Saudara doakan. Saudara berdoa untuk pasangan saudara agar boleh menempatkan Kristus sebagai pusat. Saudara berdoa juga untuk anak-anak saudara, bahkan cucu-cucu saudara. Doakan mereka, saudara. Kita tidak bisa terus mengawasi mereka 24 jam. Tetapi ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Doakan dalam segala pekerjaan, kalau anak-anak saudara sudah besar atau masih kecil, mereka masih sekolah, jumpa dengan teman-teman, memiliki pergaulan di sekolah. Sudah doakan anak saudara. Sungguh-sungguh mereka boleh bertumbuh dalam iman, punya cinta kepada Tuhan. Saudara juga bisa berdoa untuk orang tua saudara. Dalam usianya yang semakin lanjut, berdoalah agar imannya boleh tetap bertumbuh. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berdoa bagi mereka. Saudara juga berdoa untuk keluarga yang lain. Jikalau saudara tahu pergumulan mereka tidak mudah, saudara doakan diam-diam. Sebutkan nama mereka dalam hati saudara. Mungkin mereka mengalami masalah yang berat, konflik dalam rumah tangga yang berkepanjangan, ataupun sakit penyakit yang tiba-tiba terjadi. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Pakai berdiri sama-sama, katakan berseru. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percayalah dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia
kembali, mari kita bersatu dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan memberikan persembahan. Silakan untuk petugas boleh maju ke depan, mempersiapkan diri. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa untuk kita boleh sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan agar Tuhan boleh dipermuliakan di dalam gereja kita melalui persembahan ini, pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kami dilayakkan Tuhan untuk bisa memberikan persembahan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan tiba saatnya kami mau memberikan ya Tuhan untuk kami mendukung pelayanan untuk gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan menjadi pusat di gereja-Mu ini. Tuhan boleh berkehendak dan Tuhan boleh disenangkan dan dimuliakan melalui pekerjaan Tuhan yang dilebarkan, diperluas. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang telah menyelamatkan diriku.
tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Mari kita satu dalam doa. Sekali lagi kita memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Puji-pujian yang boleh kami naikkan dan itu menyukakan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami terus berdoa. Biar Tuhan boleh dipermuliakan di dalam segala hal. Dan secara khusus Tuhan dipermuliakan melalui keluarga kami Tuhan. Kami berdoa. Kami tahu ini bukan satu hal yang mudah. Tetapi kami percaya ketika Tuhan menjadi pusat di dalam keluarga kami. Maka Tuhan yang akan terus melindungi. Maka Tuhan yang terus akan mengasihi, menguatkan ya Tuhan. Dan terus beserta dengan anak dan cucu kami ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami terus mengasihi Tuhan. Dan disitulah ya Tuhan keluarga kami boleh diberkati oleh Engkau. Kami berdoa, ya Tuhan berkati setiap pergumulan-pergumulan kami di dalam berkeluarga. Kiranya Engkau yang terus menyatakan kasih-Mu dan Engkau terus pertumbuhkan iman kami. Kami berdoa untuk sakit penyakit yang mungkin ada keluarga kami alami. Kami berdoa, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Iman mereka ya Tuhan boleh senantiasa bertumbuh. Ya Tuhan kami berdoa agar Tuhan boleh terus menjadi sobat yang setia dimanapun ya Tuhan. Untuk setiap orang tua kami berada. Orang tua kami kiranya juga Tuhan yang boleh memberkati. Terus ya Tuhan beserta dengan mereka. Di dalam usianya semakin bertambah. Kami percaya ada iman mereka juga semakin bertambah. Kami berdoa Tuhan lindungi dari sakit penyakit. Tuhan lindungi ya Tuhan dari kesesatan ya Tuhan. Sehingga kami melihat pekerjaan Tuhan boleh semakin nyata di tengah keluarga kami. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga kami yang belum kenal Tuhan. Ada satu waktu untuk mereka boleh mengenal Tuhan. Mengenal juru selamat yang sesungguhnya yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau dan kami bersyukur Engkau juga mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih, damai sejahtera, dan berkat dari Allah Tritunggal kiranya terus menaungi setiap kita. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan pengampunan dari Allah Anak Yesus Kristus, dan penyertaan, kuasa, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus terus beserta dengan saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh, Tuhan memberkati setiap kita.